Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Isya. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam tentang adaptasi hewan. Yuk simak baik-baik videonya. Tahukah kalian bahwa Allah telah menciptakan hewan dan tumbuhan dilengkapi dengan tempat hidupnya masing-masing, sehingga mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan hidupnya. Nah, sekarang apa sih adaptasi itu? Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya atau habitatnya. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang adaptasi tumbuhan. Nah, saat ini kita akan belajar tentang adaptasi hewan. Nah, tujuan dari adaptasi pada hewan atau penyesuaian diri pada hewan itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan dan minum. Dan yang kedua adalah untuk mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim seperti keadaan lingkungan yang sangat panas, kering, dan juga sangat dingin. Nah, yang ketiga adalah untuk melindungi diri dari pemangsa atau predator. Nah, adaptasi hewan itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi fisiologi, dan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Nah, sekarang mari kita bahas tentang adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi yaitu penyesuaian bentuk tubuh luar makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh pertama dari adaptasi morfologi pada hewan yaitu bentuk paruh. Bentuk paruh pada hewan disesuaikan dengan jenis makanannya. Bentuk paruh memiliki beberapa tipe. Tipe yang pertama yaitu tipe pemakan daging. Biasanya tipe paruh ini dimiliki oleh burung elang dan burung hantu. Tipe yang kedua yaitu tipe pemakan biji. Biasanya paruh ini dimiliki oleh pipit dan merpati. Nah, selanjutnya yaitu tipe penghisap madu atau nektar. Biasanya tipe paruh ini dimiliki oleh burung kolibri. Dan yang terakhir yaitu tipe pemakan ikan. Biasanya tipe paruh ini dimiliki oleh bebek dan pelikan. Nah, selanjutnya yaitu adaptasi morfologi bentuk kaki burung. Ada bentuk kaki burung petengger, bentuk kaki burung perenang, bentuk kaki burung pemangsa, bentuk kaki burung pemanjat, dan juga ada bentuk kaki burung pejalan kaki atau bentuk burung pengais. Nah, adaptasi morfologi yang terakhir yaitu bentuk mulut. Di antaranya bentuk mulut penggigit dan pengunyah yang dimiliki oleh jangkrik dan belalang. Kemudian bentuk mulut penghisap atau proboscis yang dimiliki oleh kupu-kupu. Selanjutnya bentuk mulut penjilat biasanya dimiliki oleh serangga lalat. Lalu bentuk mulut penusuk dan penghisap biasanya dimiliki oleh nyamuk. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi yaitu penyesuaian fungsi fisiologi organ-organ atau alat tubuh makhluk hidup untuk bertahan hidup. Nah, hewan-hewan yang mengalami adaptasi fisiologi yaitu seperti unta, sapi, dan burung hantu. Unta biasanya menyimpan cadangan air di kantung yang berada di punuknya. Nah, punuk unta ini berguna untuk menyimpan lemak-lemak, yaitu di mana lemak-lemak tersebut merupakan cadangan makanan di dalam tubuh yang dapat digunakan ketika tidak ada makanan di sekitarnya. Nah, maka dari itu, unta dapat bertahan hidup meskipun tidak menemukan makanan atau minuman di sekitarnya, karena ia sudah menyimpan cadangan makanan tersebut di dalam punuknya. Nah, selanjutnya yaitu sapi. Sapi merupakan hewan mamalia yang dapat memamah biak.
Artinya ia dapat memakan makanannya sebanyak 2 kali, yaitu ketika dia memakan rumput yang banyak seratnya, enzim selulosa yang di dalam perutnya membantu pencernaan sapi tersebut untuk mencerna makanannya kembali. Nah, yang terakhir adalah burung hantu. Burung hantu memiliki penglihatan yang sangat tajam ketika malam hari, sehingga hal itu memudahkan dia untuk mencari makanan dan minuman ketika malam hari. Nah, adaptasi yang terakhir yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku yaitu penyesuaian tingkah laku makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar terhindar dari serangan predator atau pemangsa, serta dapat memudahkannya untuk mencari makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Nah, contoh hewan yang melakukan adaptasi tingkah laku yaitu seperti cumi-cumi, paus, cicak, kerbau, dan juga masih banyak lainnya. Nah, cumi-cumi mengeluarkan tinta atau cairan hitam ketika ada bahaya yang mengancamnya. Cumi-cumi juga mampu mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna lingkungannya. Nah, sedangkan paus dapat muncul di permukaan air untuk menghirup udara dan menyemprotkan air. Paus juga melakukan tindakan demikian karena alat pernapasannya berupa paru-paru. Nah, yang ketiga yaitu cicak. Dalam keadaan bahaya, cicak dan sebagian reptil lainnya melakukan autotomi, yaitu memutuskan ekornya. Ekor reptil yang terputus tetap dapat bergerak sehingga perhatian pemangsanya beralih pada ekor tersebut dan reptil dapat menyelamatkan diri. Nah, yang terakhir yaitu seperti kerbau. Pada musim kemarau, kerbau akan mencari kubangan untuk berendam. Hal tersebut dilakukannya untuk mencegah dehidrasi. Berikut ini adalah jenis-jenis adaptasi tingkah laku, yaitu ada mimikri, kamuflase, autotomi, dan hibernasi. Yang pertama yaitu kamuflase. Kamuflase adalah perilaku yang dilakukan oleh seekor hewan dengan berada di tempat yang memiliki warna yang sama dengan warna tubuhnya. Jadi, hewan tersebut akan mencari tempat yang berwarna sama dengan warna tubuhnya. Contoh-contoh hewan yang melakukan kamuflase yaitu seperti cheetah, singa, serangga, dan beruang kutub. Cheetah dan singa selalu bersembunyi di rerumputan untuk mengintai mangsa agar tidak dicurigai. Hal tersebut disebabkan kulit cheetah dan singa yang memiliki warna seperti rerumputan. Sedangkan ada beberapa jenis serangga yang memiliki bentuk dan warna seperti tempat hidupnya, seperti serangga kulit kayu, kupu-kupu daun, dan belalang bunga. Serangga tersebut menyamarkan diri dengan tempat hidupnya agar terhindar dari pemangsanya, seperti burung. Yang ketiga ada beruang kutub. Beruang kutub memiliki warna bulu putih. Dengan warna bulu putih di tempat hamparan salju, tentu pemangsa akan kesulitan memangsanya, sehingga bahaya dapat ia hindari. Nah, selanjutnya yaitu mimikri. Mimikri adalah perilaku hewan mengubah warna tubuhnya dengan warna yang ia hinggapi. Jadi, pada kamuflase hewan tidak dapat mengubah warna tubuhnya, tetapi pada mimikri hewan dapat mengubah warna tubuhnya. Contoh hewan yang dapat melakukan mimikri yaitu seperti kelinci sepatu salju, bunglon, gurita berwarna abu-abu muda dan putih, dan cumi-cumi. Kelinci sepatu salju dapat mengubah warna tubuhnya dari putih pada musim dingin menjadi kecoklatan pada musim panas. Sedangkan bunglon ketika di dahan pohon mampu mengubah warna kulitnya menjadi kecoklatan, dan ketika berada di atas dedaunan mampu berubah menjadi kehijauan. Sedangkan gurita berwarna abu-abu muda dan putih. Namun dalam kondisi tertentu gurita dapat mengubah warna tubuhnya. Misalnya ketika memperingatkan gurita lain atau ketika menyamarkan diri dari musuh. Cumi-cumi juga mampu mengubah-ubah warna kulitnya sesuai dengan warna lingkungannya. Autotomi yaitu teknik pertahanan diri dengan cara mengorbankan salah satu anggota tubuhnya. Contoh hewan yang melakukan autotomi yaitu seperti cicak dan kadal. Cicak dan kadal jika merasa terancam, ia akan memutuskan ekornya untuk mengelabui musuh. Nah, meskipun ekornya sudah putus, ekor pada cicak dan kadal bisa masih bergerak sehingga musuh akan terkecoh oleh ekor tersebut.
Hibernasi adalah cara bertahan hidup pada lingkungan yang keras. Nah, hibernasi ini sendiri yaitu dengan cara tidur atau menonaktifkan tubuhnya. Hibernasi bisa berlangsung lama, bisa sampai berbulan-bulan. Nah, jika masa sulit sudah terlewati, maka hewan tersebut akan bangun dan mengaktifkan tubuhnya sendiri. Nah, contoh hewan yang melakukan hibernasi yaitu seperti beruang kutub, kura-kura, ular, dan masih banyak lainnya. Nah, anak-anak, bagaimana? Paham tidak apa yang saya jelaskan? Semoga paham ya. Tapi jangan sampai kalian puas dan berhenti sampai di sini. Carilah ilmu yang lebih luas lagi. Siap? Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.